Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan kitab Safinatun Najah pada bab puasa. Yang pertama, definisi puasa. Puasa secara bahasa yaitu menahan. Sedangkan puasa menurut syariat menahan dari sesuatu yang membatalkan dengan niat yang khusus. Apa dalilnya puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa seperti halnya orang-orang sebelummu supaya kalian bertakwa. Puasa juga termasuk rukun Islam yang keempat, ya. Tanya. Tadi maksudnya itu artinya tuh orang-orang sebelum kamu. Maksudnya orang sebelum kamu apa atau siapa? Apa yang dimaksud orang sebelum kamu itu? Baik, terima kasih. Oh, tadi dikatakan kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi itu maksudnya kan supaya seperti halnya orang-orang sebelummu. Itu maksudnya itu, jadi sebelum ada umat Nabi Muhammad atau umat Islam belum ramai, itu sudah ada puasa itu. Contohnya itu kaum umat Yahudi, umat Nasrani sudah ada puasa. Lalu lanjut ya. Lanjut syarat-syarat berpuasa. Syarat-syarat berpuasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib dan syarat sah. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat berpuasa, kita harus mengetahui apa itu syarat. Syarat adalah hal yang menentukan wajib atau tidaknya, sah atau tidaknya sebuah perkara. Lanjut ke syarat wajib. Syarat wajib yang pertama yaitu al-islamu, Islam. Jadi orang Islam maka dia wajib berpuasa. Jadi orang yang kafir itu tidak wajib, kafir asli. Kafir yang lahir itu tidak wajib. Tapi orang yang murtad yang keluar dari Islam masih diwajibkan untuk berpuasa. Dan orang yang murtad lalu masuk lagi ke Islam atau mu'alaf lagi, maka dia diwajibkan untuk mengkodok puasa selama dia murtad. Lalu yang kedua, mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang telah dibebani oleh hukum-hukum syariat. Jadi orang yang sudah mukallaf itu wajib berpuasanya. Orang Islam yang sudah mukallaf wajib puasanya. Yang udah sunat gitu-gitu udah wajib puasanya. Lanjut yang ketiga, mampu. Mampu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mampu hisan dan mampu syar'an. Yang pertama mampu hisan. Mampu hisan yaitu contohnya itu marid atau sakit sama sudah tua. Dan mampu syar'an yaitu contohnya seperti haid, nifas atau wiladah. Nah, semuanya itu wajib kodok kecuali yang sudah tua. Yang sudah tua itu wajib bayar fidyah. Yang keempat as-sihatu, sehat. Jadi orang yang Islam mukallaf lalu mampu lalu sehat itu wajib puasanya. Jadi orang yang sakit tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa tapi wajib mengkodonya. Lalu yang terakhir yang kelima al-muqimu, mukim. Jadi orang yang tidak berpergian, orang yang diam aja di rumah terus dia diwajibkan untuk berpuasa. Tapi orang yang musafir atau yang berpergian dari rumah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi wajib kodok. Jarak berpergiannya itu 86 km. Jadi itu ya syarat wajib. Jadi orang Islam, orang yang mukallaf, orang yang mampu, orang yang sehat, orang yang mukim itu wajib puasanya. Lanjut ke syarat sah. Apa itu sah? Sah adalah suatu perkara yang jika memenuhi syarat maka perkara tersebut dikatakan sah. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi orang Islam yang berpuasa maka dia sah puasanya. Yang kedua al-aqlu, akal. Jadi orang Islam yang berakal maka dia sah puasanya. Lalu syarat sah puasa yang kedua yaitu al-aqlu, akal. Jadi orang Islam yang berakal sah puasanya. Lalu orang yang gila atau pingsan itu tidak sah puasanya. Tapi orang yang pingsan, orang yang sedang berpuasa lalu pingsan lalu langsung sadar lagi itu masih sah puasanya, bisa dilanjutkan kembali. Lanjut yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Jadi orang Islam yang berakal lalu suci dari haid dan nifas bagi perempuan maka itu sah puasanya. Tapi jika orang Islam yang berakal tapi dia haid dan nifas, dia terus memaksakan untuk berpuasa, maka dia tidak sah puasanya, bahkan mendapatkan dosa. Yang keempat, mengetahui waktu akan berpuasa. Karena jadi kita sebagai orang Islam yang berakal, yang suci dari haid dan nifas bagi perempuan harus mengetahui waktu akan puasa. Karena
karena ada waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Lalu lanjut pembahasan yang selanjutnya yaitu arkanus saum, rukun-rukun puasa. Yang pertama, rukun puasa yaitu niat. Apa itu niat? Niat adalah secara bahasa bermaksud. Sedangkan niat secara syariat atau menurut syariat bermaksud melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Dan niat puasa Ramadannya. Niat puasa Ramadan itu di malam hari. Apa dalil niat? Kenapa setiap perkara harus dibarengi dengan niat? Kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu harus dibarengi dengan niat. Lalu yang kedua pada rukun-rukun puasa yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Jadi ketika kita lagi puasa itu harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan kita dari puasa. Lalu yang ketiga pada rukun puasa itu orang yang melakukan puasa tersebut. Dan lanjut ke yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya, sunanus saumi, sunnah-sunnah puasa. Sunanus saumi itu kasrotin minha, ada banyak. Apa itu sunnah? Sunnah itu jika kita lakukan dapat pahala, jika tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang pertama, takjilul fitri, mengutamakan berbuka. Jadi salah satu sunnah puasa itu mengawalkan berbuka puasa. Yang kedua pada sunnah-sunnah puasa yaitu tahir suhur, mengakhirkan sahur. Lalu yang ketiga, al-iftaru alat tamri, berbuka dengan kurma. Gimana kalau tidak ada kurma? Maka bisa dibuka dengan air, diawalkan dengan air. Gimana kalau tidak ada keduanya? Maka bisa dibuka dengan yang manis-manis, seperti susu, madu, kacang. Nah, lalu yang keempat, iksar Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di bulan puasa, di bulan Ramadan adalah bulannya nuzulul Quran. Gimana kalau baca Qurannya itu dihafal, bukan dibaca bahasa? Gimana kalau baca Qurannya itu dihafal, bukan membaca mushaf? Tidak apa-apa, tapi lebih baik jika membacanya dengan mushaf. Karena membaca Al-Quran dengan mushaf lebih utama, sebab di dalamnya mengandung faedah atau menenangkan hati. Nah, sepertinya segitu saja ya bab puasa. Nah, coba Barok simpulkan. Baik, saya akan menyimpulkan apa yang tadi telah dijelaskan tentang berpuasa. Yang pertama yaitu syarat puasa. Dari puasa. Puasa itu secara bahasa menahan, dan secara syariat itu menahan dari sesuatu yang membatalkan biniatin, sesuatu yang niat yang khusus. Kemudian apa dalil puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas untuk berpuasa seperti halnya sebelum orang kamu, untuk agar kamu bertakwa. Kemudian syarat-syarat puasa. Syarat itu ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang pertama yaitu Islam, dan yang kedua yaitu mukallaf, dan yang ketiga yaitu mampu, yang keempat yaitu sehat, yang kelima yaitu mukim. Dan selanjutnya syarat sah. Syarat sah ada 4. Yang pertama yaitu berakal, yang kedua yaitu Islam, tiga yaitu suci dari dan nifas, yang keempat yaitu mengetahui waktu. Wal ilmu biqaunil waqti qabilan lisaumi, mengetahui kapan waktu dimulainya puasa. Karena puasa itu ada waktu yang dilarang, seperti ayam mutasyrik, hari tasyrik. Selanjutnya arkanus saum. Arkanus saum salah satu dari 3. Yang pertama an-niyatu. Apa itu niat? Niat an-niyatu qadu syai'in muqtaran bi fi'lihi, memasukkan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Apa tentang niat? Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya isbah yang kedua fa hijratuhu ila ma jaa ilaihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian yang kedua, tarkul mufattirat, meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Kemudian yang terakhir, as-shaimu, orang yang berpuasa. Oke, bagus. Oke, sekarang kita tutup aja ya. Cuaca udah semakin panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.